Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, mahasiswa, dan siswa-siswi yang luar biasa. Bayangkan sebuah situasi yang sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari di ruang kelas atau ruang kuliah. Nama kita tiba-tiba dipanggil oleh dosen atau guru untuk maju ke depan, berdiri di hadapan puluhan pasang mata dan mempresentasikan tugas. Seketika itu juga jantung kita berdegup kencang, bak gendurung parah. Telapak tangan mulai berkeringat dingin, lutut gemetar, dan semua materi yang sudah kita pelajari semalaman mendadak hilang tanpa bekas dari kepala. Era digital saat ini, kita, generasi Z, mungkin sangat lincah, berani, dan ekspresif ketika berbicara atau membuat konten di balik layar media sosial. Namun, mengapa ketika harus melakukan interaksi tatap muka dan berbicara langsung di depan umum, ruangan seolah berubah menjadi tempat yang begitu mencekam? Mari kita jujur pada diri sendiri, bahwa perasaan cemas tersebut bukanlah hal yang aneh, yang hanya dialami oleh satu orang atau dua orang saja. Kenyataannya, ketakutan berbicara di depan umum atau glossophobia merupakan salah satu jenis kecemasan sosial yang paling umum terjadi di dunia. Melalui kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memahami bahwa kecemasan saat berbicara di depan umum adalah hal yang sangat wajar. Kita tidak perlu mengutuk rasa takut tersebut, melainkan kita harus belajar bagaimana cara berdampingan, mengkontrol, dan menaklukkan demam panggung itu demi masa depan yang lebih cerah. Teman-teman yang saya banggakan, kecemasan sosial dan demam panggung bukanlah sekedar urusan mental yang lemah atau kurangnya persiapan. Data ilmiah dari Universitas Airlangga menunjukkan sebuah fakta yang cukup mencengangkan, yaitu sekitar 19 juta penduduk Indonesia di atas usia 15 tahun mengalami gangguan emosional. Dalam angka yang besar tersebut, kecemasan sosial menempati posisi sebagai salah satu hambatan utama bagi remaja dalam mencari jati diri, bersosialisasi, dan mengaktualisasikan potensinya. Kita seringkali terlalu cemas terhadap penilaian buruk orang lain, takut membuat kesalahan, atau takut ditertawakan. Pola pikir yang menuntut kesempurnaan inilah yang justru memenjara rasa percaya diri kita di atas panggung. Lantas bagaimana cara kita memutus rantai kecemasan ini? Kabar baiknya, sains dan teknik psikologi telah menemukan solusi praktis yang bisa langsung diterapkan. Berdasarkan penelitian di Universitas Padjadjaran, penggunaan metode Emotional Freedom Technique EFT atau yang sering dikenal dengan teknik mengetuk titik saraf tubuh, bersamaan dengan relaksasi imajinasi, terbukti sangat efektif membantu remaja mengontrol gejolak emosi dan tekanan saat harus melakukan public speaking. Ketika demam panggung menyerang, ambillah waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam, mengembuskan perlahan, dan bayangkan sebuah visualisasi positif di mana kita berhasil membawakan presentasi tersebut dengan sukses. Selain teknik regulasi emosi, Universitas Multimedia Nusantara merangkum beberapa langkah konkret yang sangat krusial untuk membangun kepercayaan diri. Pertama, pahamilah siapa audiens kita. Mereka bukanlah musuh yang siap menghakimi, melainkan teman yang siap mendengarkan informasi baru dari kita. Yang kedua, biasakan diri untuk merekam latihan presentasi kita secara mandiri menggunakan ponsel. Dan melihat rekaman sendiri, kita bisa mengevaluasi kekurangan dan memperbaiki cara penyampaian. Ketiga, dan yang paling penting, jagalah bahasa tubuh, body language kita selama berada di atas panggung. Berdirilah dengan postur yang tegak, buka bahu, tatap mata audiens secara bergantian, dan jangan lupa untuk memberikan senyuman terbaik. Bahasa tubuh yang positif tidak hanya membuat kita terlihat percaya diri di mata audiens, tetapi secara biologis juga mengirimkan sinyal ke otak kita sendiri bahwa kita sedang berada dalam kondisi yang aman dan terkendali. Sebagai penutup dari pidato ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua yang hadir di ruangan ini, rasa bukanlah sebuah tembok
Rasa gugup bukanlah sebuah tembok yang tebal yang mustahil untuk dirubuhkan, melainkan hanyalah sebuah kerikil kecil yang bisa kita lompati dengan latihan dan persiapan materi yang matang. Setiap kali kita merasa takut untuk maju, ingatlah bahwa setiap kesempatan berbicara di depan umum yang kita lewatkan begitu saja adalah satu langkah mundur dalam pengembangan karir dan potensi masa depan kita. Dunia kerja dan industri masa depan tidak hanya mencari orang yang pintar secara akademis, tetapi mereka mencari individu yang berani menyuarakan ide, mampu memimpin, dan percaya diri dalam berkomunikasi. Dan biarkan kecemasan sosial mencuri masa depan indah yang seharusnya kita bisa raih. Mulai hari ini, mari kita ubah rasa gugup tersebut menjadi energi positif. Bakar semangat di atas panggung. Ambil kesempatan presentasi kelas, angkat tanganmu saat sesi tanya jawab, dan tampillah dengan berani. Percayalah pada kapasitas dirimu sendiri, karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk mengambil langkah pertama yang kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan mari kita taklukkan panggung kita masing-masing.